Ya, udah record. Oke, mulai nomor 1. Ya, silakan. Bukan, Pak. Ya, polanya gimana? Pola lompat bilangan prima. Bilangan prima. Yang ini 2, ini 3, ini 5, ini 7, sini 11. Berarti berikutnya prima berikutnya 13 ya. 22 dikurang 13. Ya, jadi 9. Oke, ada yang kurang jelas? Lanjut ya. Ya, silakan. Ini yang kelihatan banget 11 ke 33 ya. Dikali 3. Kok gini nih? Gila. Delapan lima tujuh x 316 11 33. B bukan, Pak. Apa berapa delta? B. Bravo. Iya. Ya, gimana polanya Bravo? Dikurang 3 tambah 2 kali 1, terus dikurang 4 tambah 3 kali 2. Kurang tambah kali, kurang tambah kali gitu ya. Angkanya 3, 2, 1 gitu. Terus berikutnya 432. 432. 543. 543. Oke, berarti X-nya 7 dikali 1 ya. Itu 7. Yang Y-nya 12 kurang 5 ya. Oke, sip. Ya. Ada yang kurang jelas? B jawabannya ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Sembilan. Gimana caranya dapat 9? Ditambah terus dibagi. Ditambah. Tambah yang ini, yang tegak ya? Iya. 39 ditambah 26 dibagi 5. 39 tambah 26 itu 65 dibagi 5. Ya, betul 13 ya. Kita coba yang sebelah kanan. 25 ditambah 47 dibagi 8. 25 tambah 47 itu 72. Dibagi 8 jadi 9. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke pola berikutnya. Ke nomor berikutnya. Mulai.
8. 8. Ya, gimana cara 8? Di 113 dikurang 17 dibagi 12. 113 dikurang 17 dibagi 12. Kita cek yang sebelah kiri dulu. Berarti yang bawah kurang atas yang kiri ya. 91 dikurang 27 dibagi 4 ya. Ini berarti berapa? 64 dibagi 4. Ya betul 16. Ya ini berapa tuh? 96 ya. Dibagi 12 ya jadi 8. Oke, betul. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Persamaan daerah. Pertidaksamaan daerah yang diarsir. Ini memenuhi mana? Yang C. Yang C. Yang C ya. Berarti yang disumbu Y ini kan min 6. Berarti min 6X dikurang 4Y. Min 6 dikali min 4 itu jadi persamaan garisnya 24 ya. Koefisien X-nya positif semua. Ini kelipatan 2 ya. Kita bagi negatif 2. Kita bagi negatif 2 jadi 3X. Ini plus 2Y ya. 24 dibagi negatif 2 min 12. Pindah ke sebelah kiri jadi plus 12. Nah, Y-nya positif ya. Y-nya positif. Lalu yang diarsir di sebelah atas. Berarti lebih besar ya. Besar sama dengan. Ya, betul C. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ya. Mulai. D bukan, Pak? Bravo apa delta? Hah? Delta. Delta. Oke, kalau pangkat dipangkatin, ini semuanya N ya. Pangkat dipangkatin kita kali ya. Jadi 3 kali 6 itu 18. Kalau perkalian jadi ditambah ya. Ditambah dengan 4 dikali 5, 20. Pembagian kita kurang ya. Jadi N pangkat. Nah ini 18 kurang 2, 16 tambah 20, jadi 36. Ya, ya betul D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Bukan, Pak. Alfa. Oke, pertama cari apa dulu? Cari yang G2 ya. G2. G2 X-nya kita ganti 2 ya. 2 kuadrat itu 4 ditambah 7. 4 tambah 7 jadi 11. Berarti G2-nya 11. Berarti langkah berikutnya F dari G2 atau F dari 11 ya. F11. 11-nya kita masukin ke rumus Fx. 5 dikurang 2 dikali 11 itu 22. Ya, min 17 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Satu menit.
Ada yang dapat? Ini yang di bawah ini ya. 2 dikali 3 ditambah 1. Jadi 7/3. Kalau yang ini 2 dikali 3 dikurang 1. Jadi 5/3. Tinggal dibalik ya. 1/1 ditambah. Yang ini tadi kan 2 kali 3 tambah 1. Jadi 7/3. Tapi langsung dibalik aja ya. 3/7. Ditambah 1 dibagi 1 dikurang. Nah ini tadi dibalik ya. 2 kali 3, 6 kurang 1, 5/3 dibalik. 3/5. Ada yang udah dapat? Nah dengan cara yang sama, ini kan 32. Iya. Iya. Dengan cara yang sama ini ntar dibalik ya. 1 kali 7 tambah 3. 7 tambah 3, 10 ya. 7-nya di atas, 7/10. Ditambah 1 kali 5 dikurang 3. Jadi 2/5. Dibalik 5/2. Kita jadikan per 10 aja ya. 7 ditambah, ini 10 bagi 25 kali 5, 25. Ya, 32/10. Yang ditanya 10x, berarti 10 dikali 32/10 ya. 10-nya coret, jadi hasilnya 32. Ya, betul, B ya. Ada yang kurang jelas? Mau catat juga, Pak. Coba. Ya, oke lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Lebih kecil dari 6.700. Lebih kecil dari 6.700. Bisa 3.000, bisa 4.000, bisa 5.000. Bisa 240 kan, Pak? 240. 240. Gimana supaya dapat 240? Saya pakai feeling slot itu. Jadi kan angka pertama kan ambilnya 3456. Iya. Kan misalnya diambil antara salah satunya angkanya. Sekarang ambil 3, berarti kan sisa 45678. Terus berarti dikaliin angka sisanya yang 5, terus kali 4 kali 3. Ya angkanya kan ya, angka yang berbeda kan dimintanya. Iya. Tapi ini beda sendiri nih ya, 6.000 ya. Iya. Enggak, 6.000 dibeda sendiri. Kamu pisahin 3.000, 4.000, 5.000 dipisahin sama yang 6.000. Karena pada saat 6.000 enggak semua ratusan bisa ya. Jadi yang ini sekarang ya, ada 3.000-an ya, 3.000-an, 3 cara ya, 3, 4, 5. Terus ratusannya ada berapa cara? Karena di sini totalnya ada 6 angka ya, diambil 1 angka. Jadi ada berapa cara? Ada 5 ratusan yang sisa ya. Tersisa 5. Udah dipakai 2 berarti 4. Sini 3 ya. Iya. Oke, 4 kali 5 20. Ini 9 ya.
20 kali 9, 180. Nah, yang sedangkan ini, kan ribuannya cuma satu cara, 6 ya. Iya. Ratusannya ada berapa cara? Ratusannya cuma ada 4. Wis. 3. Cuma 3 ya. Cuma bisa pakai 3, 4, 5 ya. Iya, 6 udah dipakai buat di ribuan. Iya, 6 udah dipakai. Ini sama 4 sama 3. Jadi 9 kali 4, 36 ya. Maka jumlahnya 216. Ada yang kurang jelas? Lalu Pak, isi catat dulu. Iya. Ada yang tanya? Udah? Ya. Oke, ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Diagonal sebuah persegi panjang. 11 bukan, Pak? 11. Ya. Diagonal itu persegi panjang sama ya. Diagonal 1 sama diagonal itu 2 sama. Berarti yang 4x min 5 itu panjangnya sama dengan x plus 7 ya. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama dikurangi x ya. Berarti 3x. Ruas kiri, ruas kanan sama-sama ditambahin min 5. Jadi 12 ya. Berarti x-nya 12 dibagi 3, 4 ya. Yang ditanya panjang diagonalnya ya. Boleh disubstitusi ke sini atau ke sini ya. Yang gampang yang ini, yang x plus 7 ya. Berarti D-nya adalah 4 ditambah 7. Jadi 11 ya. D. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Dan diagonal persegi panjang itu sama ya, Pak? Sama dong, iya. Yang beda kalau layang-layang ya. Oke, lanjut. Iya, Pak. Hah? Lanjut. Ya. Oke, mulai. D bukan, Pak? Domba. Gimana, Cuk? Ini ada Ali, ada Bono, ada Citra. Alinya 2 bagian, Bono 3 bagian, Citra 5 bagian. Selisih Citra dan Bono adalah X. Citra dan Bono ya. Lebih besar Citra berarti Citra dikurang Bono. Ini selisihnya X rupiah. Nah, perbandingannya 5 kurang 3 itu 2 bagian. 2 bagian X rupiah ya. Yang ditanya total uang A, B, dan Bono ya. Totalnya ini ya. A tambah B. Itu 5 bagian ya. Nah, sini berapa banyak? Berapa rupiah ya. Dari kiri ke kanan, ya kan? Dari 2 ke 5 itu dikali 5/2 ya. Berarti kalau ini X, X dikali 5/2 ya. 5/2X. Ada yang kurang jelas? Ini cuma nilai apa dikalinya berapa gitu. Iya, dicari faktor pengalinya ya. Kalau gampang ke bawah, kamu hitung ke bawah. Gitu ya. Kalau gampang kanan, berarti kanan. Coba. Oke, lanjut. Ya, mulai. D. Bravo. Hah? Domba. Oh, domba. Gimana cara ngitungnya? Jarak. Jarak. Ya, jarak. Oke, ini yang 2,1 ini titik tengah ya. Jadi kalau ilustrasi ini titik tengahnya 2,1 ya. Yang sini min 5,3 ya. Kalau kamu lihat pilihan gandanya, X sama Y-nya kan beda semua ya. Jadi kamu boleh hitung yang Y-nya atau yang X-nya ya. Misalnya yang gampang yang Y-nya nih ya. 3 ke 1 dikurang 2. Berarti ke sini juga dikurang 2 ya. 1 dikurang 2 berarti min 1. Yang D ya. Gimana kalau mau nyari X-nya misalnya? Boleh cari X-nya.
min 5 ke 2 itu ditambah 7 ya. Berarti ini juga sama ditambah 7 juga. Jadi 9. Tinggal pilih yang gampang aja ya. Kalau pilihan gandanya tuh berbeda semua. Ada yang tanya? Jadi ini cuma kayak ukur jarak dong, jadinya kayak ditambah kurang gitu. Iya, betul. Ngukur jarak aja. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Oke, mulai. Eho. A, B, 3:5. B banding C, 2:3. Ya. Kita samain ini. 5 kali 2, 10 ya. Dari atas ke bawah dikali 2. Berarti 3 kali 2, 6. Dari yang bawah ini ke bawah lagi dikali 5 ya. Berarti ini 15. Nah, yang paling besar nih. Jadi A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C ya. Yang paling cocok ini ya. Yang paling tepat. B kecil dari C. E. Ada yang kurang jelas? Itu Pak, kalau C kenapa bisa dikali 5 Pak? C. Kenapa dikali 5? Kan ini yang ada 2 nih ya. Yang ada di 2 baris kan 5 dan 2. KPK-nya 10. Baris pertama ke bawah kan dikali 2 ya. 5 biar jadi 10 kali 2. Sedangkan baris yang kedua, 2 biar jadi 10 dikali 5. Oh, iya. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Lanjut. Ya, mulai. Bukan, Pak. Eho. Ya. Kenapa nggak depan kali depan, belakang kali belakang? Iya, jangan minimal itu ya belum tentu depan kali depan ya, karena ada tanda negatif kecuali dua-duanya positif ya. Ini kan yang ditanya nilai AB ya. Nilai AB range-nya di antara berapa nih ya? Yang sebelah sini adalah nilai terkecil ya, nilai minimum. Yang kanan adalah nilai maksimumnya ya. Nah, karena ini negatif ya, di B-nya negatif, berarti di A itu dicari yang maksimalnya ya. Min 2 dikali 5. Karena kalau min 2 kali 1 kan baru min 2 ya. Lebih kecil adalah min 2 dikali 5 ya. Min 2 dikali 5. Itu min 10. Sedangkan maksimalnya, ya maksimal dua-duanya kalau positif ya. 1 dan 5. 1 dikali 5. Jadi 5 ya. Betul ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Oh, Pak, diulang lagi Pak tadi. Yang mana yang diulang? Yang dari awalnya, cara nyari yang angka minimal sama maksimalnya. Iya, ini kan perkalian ya, perkalian. Ya, oke. Ya, dan masing-masing A dan B-nya masing-masing ada range-nya ya, ada batas minimal dan batas maksimalnya. Nah, karena ini ada minimum ya, maka perkaliannya biar bisa minimum adalah dicari A-nya malah maksimum ya. Karena kan min 2 kali 1. Jadi dikali yang minimalnya itu dikali sama maksimal yang sebelumnya. Iya, karena di sini kan perkalian A kali B ya. Angka dari A dikali angka dari B. Mana yang bisa minimum gitu ya. Yang ini yang mana yang bisa maksimum. Oke? Oke. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya, mulai. Bravo yang 0,7. Langkah pertama gimana langkah pertama nih? Ini di garis P ya. Melalui 0,0. Kalau melalui 0,0 Y sama dengan MX ya. Nggak perlu ada ininya ya. Nah, memiliki gradien 2/5. Berarti gradien garis P-nya ini 2/5 ya. Garis Q tegak lurus sama garis P ya, tegak lurus. Berarti gradiennya minus kebalikannya ya si garis P. Minus kebalikannya berarti minus 5/2. Nah, si garis Q itu melalui titik min 4,3. Ditanya titik potong garis Q dengan sumbu Y ya. Nah, karena ini tidak melalui 0,0 berarti Y sama dengan MX plus N ya. M-nya udah ada nih. Min 5/2X ditambah something ya.
Berapa nih? Nah, kita masukin substitusi titik min 4,3. Y-nya 3, X-nya min 4. Min 5/2 dikali min 4. Ya. Ini min kali min jadi plus. 4 dibagi 2, 2 ya. 2 kali 5, 10. Dipindahkan ke kiri. Jadi 3 dikurang 10. 3 dikurang 10, min 7. Berarti yang ini min 7 nih ya. Ini min 7. Nah, persamaan garis. Q-nya jadi ini. Titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0 ini ditutup aja ya. Jadi jawaban yang ini nih. Y-nya min 7. 0,7. Ada yang kurang jelas? Pak. Ya. Sumbu Y. X sama dengan 0. Itu kalau keterangan titik potong sumbu Y X sama 0 kenapa? Ya, titik potong sumbu Y ini kan sumbu koordinat. Kalau sumbu X, Y-nya 0 ya. Kan sumbu X semua 1,0, 7,0. Kalau dipotong sumbu Y, X-nya 0. Kalau misalnya gradien tegak lurus tuh, kalau misalnya P itu kan kalau Q-nya tegak lurus berarti itu kebalikannya doang berarti kalau misalnya di gradiennya. Iya, minus kebalikan. Kalau tegak lurus kan M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau M2 itu adalah minus 1/M1. Udah? Belum dikit lagi. Belum. Udah ya? Udah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Domba. Apa? Domba. Domba. Domba 121. Ada garis AE sejajar sama garis CD ya. Lalu titik B, titik potong. AD dan EC ya. AD dan EC. P-nya 43, ini 43. Q-nya 78 ya. Yang ditanya nilai X. Ini tinggal kasih garis jejer aja nih. Garis tegak sejajar sama AI sama DC ya. Ini P kan sama di sini 43 ya. Yang Q sama di sini 78. Berarti X tinggal ditambahin aja X-nya ya. 78 ditambah 43. Jadi 121. D. Ada yang kurang jelas? Bikin sejajar dulu ya. Ya. Kalau coba. Ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ratusan kurang dari 800 yang habis dibagi dua. Eko. Ya, Eko. Gimana, Cob? Kurang dari 800 habis dibagi dua. Berarti yang genap ya. Kurang 800 yang genap. Kurang dari 800 itu bisa berapa? 200 bisa 300 ya. Bisa sekarang yang ratusannya kita pisahin aja yang genap ya. Ratusannya kita pisahin yang genap.
200, 400, 600 ya. Ini yang depannya genap, yang ratusan genap. Yang lain ada 300, 700 ya. Oke. Nah, sekarang ratusannya ada 2 cara. Ya. Lalu yang genapnya sekarang. Genapnya ada berapa cara? Ini kan ada genapnya ada 2, 4, 6, 8 ya. Ada 4. Digunakan 1. Berarti tinggal berapa cara? Tinggal 3 cara ya. Sisanya ada berapa angka? Berapa cara? Totalnya ada berapa nih? Ada 7 angka ya. Kan total ada 7 angka. Ada 7 angka. Digunakan 2. Udah digunakan 2 kan? Berarti sisa 5 ya. Jadi berapa tuh? Ini kok 2 sih? Depannya ada 3 cara ya. 2, 4, 6 ya. 15 kali 3 jadi 45 ya. Terus yang di sini? Ratusannya ada 2 cara ya. Genapnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini sama 5 ya. Ditambah berapa nih? 20 kali 2 atau 10 kali 4 ya. 40. Jadi 85. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Udah catat? Ya. Udah. Okay. Ini lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Domba bukan, Pak? Domba. Ya, domba. Gimana ngelirik dombanya? Kalau saya pakai cara semua daerah saya nomorin, kurangin. Oh, oke. Sip. Mana yang enjoy ya? Ini yang diarsir ada di dalam lingkaran B nih kan? Ya. Ada di dalam lingkaran B. Kemungkinan besar berarti dia diarsir sama B ya. Diiris sama B. Kalau lirik diiris sama B yang ini nih ya. Yang diarsir ada dalam gabungan A sama C ya. Yang ini doang yang di luar yang nggak ada. Ya, yang D ya. Ada yang tanya? Oke, cukup jelas. Lanjut. Mulai. Ini yang dimiliki Bayu. Ini lebih sedikit dari 2 kali milik Fatah. Uang Bayu lebih banyak. Selisih uang mereka 20.000. Persamaan pertama. Bayu 30 lebih sedikit dari 2 kali uang Fatah. 2 Fatah dikurang 30.000. 120. 120 yang E ya. Gimana dapetin 120 nih? Persamaan yang kedua. Bayu lebih banyak. Selisihnya 20.000. Berarti si Bayu sama dengan Fatah ditambah 20.000 ya. Atau Bayu kudu kurang Fatah sama dengan 20 juga boleh ya. Ini boleh dikurang ya. Kalau dikurang ini habis ya. min 30 dikurang 20 min 50. Berarti pindah ke kiri. F-nya itu 50 ya. Kalau F-nya 50 dimasukin ke persamaan kedua. Berarti B-nya 50 ditambah 20 ya. Jadi 70. Yang ditanya jumlah uang mereka kan. Tinggal dijumlahkan. 120. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas? Jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai.
1 menit. Ayo, ada yang dapat? Ya, udah 1 menit 35 detik. Kita coba kerjain. Ini ada 3X nih. Kalau kita coba kita tambahin semua ya. Kita tambahkan semua. Ini 3X, 2 tambah 1 jadi 3Y. Z-nya habis ya. Nah, masih kurang sama yang diminta nih. Y-nya kurang 1, Z-nya kurang 1. Ya kan? Ya, kita tambahin lagi aja sama yang ini ya. Ditambahkan lagi ya. Ditambahkan lagi kan sama tuh. 3X tambah 3. Ini kok jadi 0 sih? 2 tambah 4 tambah 1 jadi 7 ya. 7. Oke. 3X ini tambah Y jadi 4Y. Z jadi Z ya. Jadi 1 tambah 7 itu 8 ya. Ada yang kurang jelas? Cuma tinggal ngambil doang ya harusnya. Iya. Oke, kita tahu triknya. Oke, ada yang kurang jelas? Cukup? Lanjut. Lanjut. Mulai. A. 4. Wih, mantap nih. Gimana nih caranya? Karena dia perbandingannya berbanding terbalik, jadi terbalik ya, betul. 20 kali 12 sampai dengan 15 kali X. 20 kali 12 dibagi 15 ya. Iya. Ini kan tadi 20 orang 20 hari. Terus ini orang hari ya. 12 ini 20. Ini tanya 15 orang ya. Sama-sama dibagi 3. 4 sama 5 ya. Ke sana dikali berbanding terbalik dikali 4 ya. 4 kali 4 ini 16 ya. Atau ini sama-sama dibagi 5, 4 sama 3 ya. 12 bagi 3, 4. Jadi 16. Oke, yang ditanya tapi tambahannya ya. Tambahan harinya. Awalnya kan 12 hari. Ya, jadi kita kurang. Karena ditanya tambahan. Jadi 16 dikurang 12 itu 4 ya. Kalau nggak teliti, ntar jawabnya langsung yang E nih, kalau nggak teliti. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Ya, mulai. Beli 5 kemeja. Harga tiap meja ini 80.000 nih ya. Terus diskon 5% setiap kemeja. Terus dijual semua kemejanya, untungnya 20%. Ditanya harga jual 1 kemeja. Kebayang gak nih? Kita cek harga jualnya. Untungnya 20%, berarti kan harga awal dikali untungnya itu 20% ya. Itu dari harga beli ya. Itu sama dengan diskonnya 5 kemeja dikali 5%. 1 dikurang 5 dikali 5%, 25% ya. Dari harga jual ya. Yang ditanya harga jual. Yang ditanya harga jual berarti yang ini turun ke bawah ya, turun ke bawah.
Oke, 1 ditambah 20% berarti 120% ya. 120% atau 1,2 juga boleh ya. Harga belinya kan 80. 1 dikurang 25% itu 75% ya. 75% kalau dibikin desimal 0,75 boleh. Oke, tinggal ini dibuat pecahan juga boleh ya. Ini kan 3/4 kan. 3/4 ini buat hilangin komanya sama nolnya bisa dicoret ya. Jadi 12 kali 8 kan 96 ya. 98. Atau tulis dulu 12 dikali 8 ya. 12 kali 8 ini kan tadi 3/4 nih ya. 3/4 kalau dibalik jadi 4/3 ya. 12 bagi 3 itu 4. Jadi 32, 4 kali 8, 32 dikali 4 ya. 128.000. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ya. Ya, mulai. Sudut satunya 108. Sudut 5-nya 126. Yang ditanya sudut 4 ya. Yuk, mana dulu yang dicari? Sudut 5 bertolak belakang sama 3 sama 4 ya. Jadi sudut 5 itu sama dengan sudut 3 ditambah sudut 4. Sudut 3 sama sudut 108 gimana? Hubungan sudut 3 sama 108 gimana? Sudut 3 itu sama dengan 180 dikurangi 108 ya. 72. Nah, dari persamaan ini, berarti kan sudut 4 adalah sudut 5 dikurang sudut 3 ya. Sudut 5-nya diketahui 126. Sudut 3-nya udah ada tadi 72. Tinggal kita kurangi. Jadi 54 ya. A. Ada yang kurang jelas? Perlu ada sedikit. Ya, ya. Itu Pak yang 1 sama 3 itu hubungannya pasti begitu. Iya kan dalam kalau 1, 2 garis sejajar ini tambah ini ya 180 ya. Atau ini kan sama dengan ini sama dengan ini. Ini tambah ini juga 180 sama. Sama ya berarti. Iya. Ya sih karena sejajar sih. Oke. Kan sama nih, lurus juga sama. Ini tambah ini 180 ya. Cukup? Hah? Udah, Lip? Ya. Ya, lanjut. Mulai. Ada 2 segitiga siku-siku. Yang pertama udah 2 sisi. Bisa cari sisi yang lainnya. Ini ada sama, tanda sama ya. Panjangnya sama. Yang ditanya AE ya. Ini. Pakai triple Pythagoras ya. 3, 4, 5. Apa? Domba. 19,5. Pertama cari AC-nya dulu ya. AC 345 kalau dikali 3 9 12 15. Berarti AC-nya 9 ya. 9. Nah, sekarang ini sisi pendeknya 7,5. Sisi panjangnya 18.
Pakai perbandingan triple Pythagoras yang mana nih? Hah? Pakai yang mana ya? Kan ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 20, 21. 5, 12, 13. Yoi, 5, 12, 13. Dikali berapa sob ke bawah dari atas ke bawah? 1,5. Ya, dikali 1,5 ya. Karena yang ditanya ini berarti 13-nya dikali 1,5 ya. Jadi 19,5. Ini kasih 0,1 ya. D ya. Ada yang kurang jelas? Catat dulu dikit. Ya, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. Dua dadu dilemparkan bersamaan. Pasangan mata dadu berjumlah lebih dari 9. Lebih dari 9 itu berarti 10, 11, 12. A. 11, 12. Yang 1/6 ya? 10 tuh ada berapa cara ya? 3. 3, 11, 2. 2. Ini 1. 1. Jadi tambahin jadi berapa? 6 ya? 6. Berarti peluangnya 6 per 6. dibagi 36. Kita sederhanain. Sama-sama dibagi 6 ya. 1/6. Ya, betul Sob. A. Ada yang kurang jelas? Ini ladies pada kemana ladies nih? Suara pada nggak ada nih. Ayo Nazifa, ada siapa? Izzuddin, ada Salsa, ada Tara. Oke, lanjut. Tema. Ya, mulai. Tema. Bakti sosial. Pak Erik menerima sumbangan dari 3 orang ya. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Berasnya dibagiin ke sejumlah warga masing-masing ini nih. Ya. Berarti totalnya kan ditanya banyaknya warga dibagi sama yang ini ya, sama masing-masing dapat itu. 40 orang. 40. Oke, totalnya. Ini yang pecahannya dulu aja ditambahin nih ya. 1/4 ditambah 3/4 jadi berapa? 1 ya. 1 tambahin ke 47 deh boleh ya. 1 tambahin 47 kan 48 ya. 48 ditambah 28 ya. 48 tambah 28 ditambah 24. Dibagi. Ini 2,5 jadi 5/2 ya. Nah ini 74 tambah 76 tambah 24 jadi 100 ya. Iya, 100. Ini dibalik aja dikali 2/5 ya. 200 dibagi 5 40 orang ya. Ada yang kurang jelas? Tidak. Oke, lanjut ya. Simpel. Iya, simpel. Lanjut. Gambar di bawah ini balok yang dibentuk kubus-kubus kecil. Sisi luarnya dicat. Banyak kubus kecil yang terkena cat hanya pada satu sisi. Satu sisi ada berapa banyak nih yang dicat? Satu sisi yang ini nih, ya, satu sisi. Ya, totalnya berapa? Tiga 34. Ini satu sisi yang depan sama belakang ya. Depannya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 kali 2. Ada 10 ya. Terus yang atas sama dengan yang bawah. Ini kan yang atas nih. Yang atas ada 5 ya. Tambah 5. Yang kanan sama dengan yang kiri. Yang kanan ada berapa? Hah? 3. 2. Ya, ini 17 ya. 17 dikali 2, 34. Ya, E. Kalau yang ditanya 3 sisi, ada berapa 3 sisi?
Ayo, 3 sisi ada berapa? 3 sisi. 3 sisi cuma ada di paling atas sama paling bawah. Ayo, tuh kan. Yang di ujung. Jadi ada berapa? 8. Iya, 8 ya. Kalau yang ditanya 2 sisi, ada berapa 2 sisi? 2 sisi. 2 sisi yang ini nih ya. Nah, itu tuh 2 sisi. Ada berapa tuh 2 sisi? 40. Hah? Itu kalau itu 42. Ada berapa? Yang paling atas kan ini ya, tuh ya. Ini juga nih 2 sisi. Yang paling atas sama yang bawah sama. Yang atas sama bawah sama, yang tengah yang beda. Yang atas berapa tuh? 5, 10, 12. Ya, yang atas sama bawah kan sama 12. Yang tengah sekarang. Ada berapa? Ayo. ada 8. 8 ya. Ini kan 2, 2, 4 sama sana 8 ya. Jadi totalnya 24 tambah 8, 32. Itu 2 sisi ya. Ada yang kurang jelas? Oke. Oke, lanjut. Ya, mulai. Tony memiliki kawat 9 meter. Dia ingin membuat limas yang alasnya persegi. Ya, limas yang alasnya persegi. Ini sama sisinya. Terus sisi perseginya 15. Sisi tegaknya 19. Jika seluruhnya dipergunakan, panjang kawat sisa. Nanti cari dulu satu limas butuh berapa panjangnya. Ya. Sisi tegak ada 4 ya. Sisi alas ada 4. 4 kali alasnya kali sisi tegak. 84 cm. 84 cm yang domba. Oke. Satu limas dapat berapa satu limas? 1,36 meter. Iya. Ini kan 15 tambah 19, 34 kali 4. Ya. 136 ya. Kalau senti boleh atau meter boleh. Ya. Saya senti aja deh ya. Oke. Nah 9 meter itu butuh jadi berapa banyak nih? Ya. N berapa limas? Jadi meternya jadi 900 ya. Dibagi 136. Ini aja 90 dibagi 13. Berapa? Kalau 7 kan 91 kelebihan ya. Berarti dapatnya cuma 6 ya. 6 limas. Yang ditanya sisanya. Ya. 900 awalnya. Ya, yang ditanya jawaban dalam senti ya. Dikurang 6 limas, masing-masing 136 ya. Jadi berapa tuh? 600 tambah 816 ya. Dikurang 816. Jadi sisanya 84 cm. Ada yang kurang jelas? Oh, ini karena ini dipergunakan semuanya ya? Iya. Yes, dibentuk terus-terusan. Semua kawat dibuat limas. Nah, tapi tetap ada sisa ya. Udah, Pak. Udah. Oke, lanjut. Ya, mulai. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE.
sama dengan 7 ya. Luas daerah yang diarsir. Gimana enaknya nih? Itu lingkarannya kalau dibikin kayak di 3/4 bukan sih? 3/4. 3/4 bagian awal. Beda. Yang ini kan yang ini yang lingkaran paling gede. Ini lingkaran yang sedang. Yang ini lingkaran paling kecil. Digeser aja nih, digeser, dipindahin ke sana ya. Kalau dipindahin ke sana, nah ini jadi yang diarsir nih kan. Sering nggak usah dipakai. Oke, bisa kebayang nih. Jadi yang diarsir nih. Ini kan setengah lingkaran gitu. Jadi gimana? Ya udah, luas lingkaran yang diarsir kurang luas lingkaran yang tidak diarsir. Ini kan yang besar. Yang besar ini setengah lingkaran yang besar, ya kan? Iya. Setengah lingkaran besar, tapi dikurang yang kosong, ya? Iya. Yang kosong setengah lingkaran yang paling kecil. Anggap lingkaran 1 dikurang lingkaran 2. Gitu ya. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Pi R kuadrat. Pi-nya saya taruh depan deh ya. 22/7. Jari-jari yang paling besar? Berapa? 14. 14. Dari A ke D. 10,5. Berapa? Jari-jarinya kan? 10,5. Suaranya kurang jelas nih. Hah? 10,5. 10,5. Jangan dibikin 0,5 ntar agak susah nyederhanainnya ya. Bikin 21/2 aja ya. 21/2 kuadrat ya kan. Pi R kuadrat 21/2. Jari-jari kedua yang paling kecil ini cuma jangan dibikin 3,5 ya. Bikin 7/2. Biar gampang disederhanain ntar ya. Oke, ini 4 kan? Ya, sama-sama 4. Nah, ini 22 bagi 2, 11 ya. 11. 7-nya di sini dikali ini ya. Sederhanain. Bagi 21, bagi 7, 3. Ini 7 coret ya. Ini udah coret berarti. 3 kali 21, 63 ya. Dikurang 7 kan? Nah, 63 kurang 7 berapa? 56. 56 ya. 11 dikali 56 dibagi 4. Nah, kan bisa disederhanain tuh. 5 dibagi 4, 1 ya. Sisa 1. 14. 16 dibagi 14. 11 kali 14, 154. Yuk, ada yang kurang jelas? Apa satu? Ya. Cuma tinggal digeser doang sebenarnya gitu ya. Ya lebih mudah ya. Ngitungnya jadi sekalian. Udah? Dikit lagi. Coba. Ya, lanjut. Mulai. Alfa. Alfa.
jika A ditambah B sama dengan 30, ya, perkalian maksimum didapat jika apa? Akan maksimum kalau A-nya sama dengan B, ya. Ini sama juga kayak persegi panjang, ya, persegi panjang. Persegi panjang luasnya akan maksimum, ya, luasnya akan maksimum kalau bentuknya adalah persegi, gitu ya. Misalnya diketahui keliling persegi panjang, luasnya akan maksimum kalau bentuknya persegi, ya. Mirip seperti itu, cuma kali ini langsung angka aja. Jadi kalau A sama dengan B, berarti panjangnya berapa? Kan sama tuh. Tinggal 30 dibagi 2, ya. 30 dibagi 2 itu masing-masing 15. Yang ditanya A kali B, berarti P-nya adalah 15 dikali 15, ya. 15 kali 15 berapa? 225. Nah, 225. Langsung gampang hubungannya, ya. P-nya lebih besar, ya. Ada yang kurang jelas? Jadi maksudnya Bapak yang persegi panjang, persegi itu apa sih? Iya, persegi panjang. Persegi adalah persegi panjang, ya. Tapi persegi belum tentu persegi panjang. Misalnya diketahui keliling persegi panjang adalah misalnya 32, ya. Berapakah luas maksimum dari persegi panjang tersebut? Nah, keliling itu kan 2 dikali panjang tambah lebar, ya. Ya. Ini 32 sama-sama dibagi 2 jadi 16. Panjang tambah lebarnya 16. Dia akan maksimum kalau panjang sama dengan lebar. Sama dengan 16 dibagi 2. 8. Berarti luas maksimumnya adalah 8 kali 8. 8 kuadrat, 64 gitu. Oh, gitu. Ya. Ya. Makasih, Pak. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Dikit lagi. Ya, lanjut, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Lima buah data, 60. Selisih data terbesar dan terkecil 35. Ada satu yang terbesar. Sisanya sama. P-nya data terkecil. Ya. Bukan. Apa? C. P sama dengan Q. Gimana caranya nyarinya ini? Kan ada yang terbesar cuma satu, yang lain sama, ya. Berarti anggap aja yang kecilnya ini A tambah A tambah A. Ada berapa? 5, ya? Tambah A. Yang terbesarnya dianggap B deh, ya. Sama dengan totalnya kan ada 5 data, ya. 5 kali 60, ya, totalnya. 5 dikali 60. Nah, tadi selisihnya kan terbesar sama terkecil 35. Berarti kan B dikurang A itu 35, ya.
Nah, karena P-nya data terkecil, berarti kan A yang ditanyain ya. Berarti B-nya diubah ke A. A ditambah 35 ya. Nah, yang B-nya diganti A ditambah 35 ya. Berarti A-nya jadi ada 5 ya. 5A ditambah 35 ya. Ini 5 kali 6, 300. Oke, berarti 5A 300 dikurang 35. Jadi 265 ya. Berarti A adalah 265 dibagi 5 ya. 26 dibagi 5 itu 5 ya. Sisa 1. 15 dibagi 5, 3. Nah, data terkecilnya berarti 53 ya. Berarti P sama dengan Q. Ya, C betul. Ada yang kurang jelas? Kalau ada betul, Pak. Ya. Yang ikut ke yang baru masuk malam ini, Bu, itu maksudnya. Yang benar kan libur. Ya, Pak, ayo. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. Alfa. Alpha. P lebih besar dari Q. Jumlah pegawai perusahaan A 3 kali dari B. Berarti A-nya 3B. Jumlah pegawai di perusahaan A dan B 92. Berarti A ditambah B sama dengan 92 ya. Ini selisih ya. Oke, ini A-nya diganti sama B aja ya. 3B ditambah B sama dengan 92. 3B tambah B, 4B ya. 92. Berarti B-nya 9 dibagi 4 itu 2, sisa 1, 12 dibagi 4, 3 ya. B-nya 23 ya. Selisihnya kan 3B sama B, 2B selisihnya ya. Selisih itu 2B kan. Jadi 2 dikali 23 ya. Jadi 46 ya. Yang ini selisih itu yang Q ya. Ini 46. Berarti hubungannya P lebih besar ya. Oke, betul. A. Ada yang kurang jelas? Pak, itu kenapa bisa sisi di 2B? Kenapa? Selisihnya? Iya, sisi kamu. Iya, A-nya 3B. Yang satu B. 3B sama B kan gitu. Oh ya, dikurang ya? Iya, selisih. Ada lagi yang kurang jelas? Udah? Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling.
Yang A bukan, Pak? Yang A. Kamu dapat nyari sudut ABC-nya gimana caranya? Hah? Bingung tadi caranya cari posisi. Iya, ABC ya. Sudut ini kan sudut keliling ya. Kamu harus cari sudut pusat tapi yang harus busurnya sama ya. Busurnya yang ini nih ya. Nah, yang ini kan udah ada 105 nih ya. Ya. Berarti yang ini berapa nih? 360 dikurang 105 ya. Ya. Jadi 255 baru bisa hitung sudut ABC-nya, sudut keliling ABC ya. Setengah dari yang ini ya. 255 dibagi 2. Yang P-nya 105 ya. Ini pasti lebih besar dari 105 ini ya. besar ya. Iya. Jadi P-nya lebih kecil karena ini kan 105. Yang ini 127,5 ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Bravo ya. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau mau nyari itunya dulu, di apa yang pakai kelingkarannya itu ya? Iya, sudut yang tadi sudut pusat 2 kali dari sudut keliling, ini harus busur yang sama ya. Harus busur sama. Kalau pakai busur ini sudut pusat, berarti sudut kelilingnya harus yang busurnya sama. Ini berarti sudut pusat 2 kali sudut keliling dengan busur yang sama. Ada lagi yang kurang jelas? Cukup jelas? Oke, lanjut ya. Ya, mulai. Berapakah nilai Y ya? Ya, dan dapat. Yang gampang yang 2 deh. Yang 2 bisa ngitung Y nggak yang 2? Kalau Z dikurang X-nya diketahui 10, Y-nya bisa dihitung nggak? Kan jumlah sudut dalam segitiga 180. itu 180 ya. Ya. Ini yang dicari nih ya. Z min X-nya, ini kan tadi bisa juga Z sama dengan X tambah 10 ya. Ya. Z sama dengan diganti X tambah 10. Berarti kalau digabung 2X tambah Y, 10-nya pindah 170. Y-nya bisa dicari nggak? Masih ada variabel X ya. Ya. Jadi ini nggak cukup ya, nggak cukup. Nah, gimana pernyataan yang pertama? 15 AB sama dengan 12 BC sama dengan 20. Ini 15, 12, 20, KPK-nya 60, kita bagi 60 ya. Kita bagi 60. Berarti ini kan AB dibagi 4 sama dengan BC dibagi 5 sama dengan AC per 3. Berarti AB-nya 4, BC-nya 5, BC 5, ini AC-nya 3. Bisa ngitung Y nggak? Enggak. Enggak. Bisa dong pakai aturan cosinus ya. Cos Y.
Sisi yang mengapit 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat dibagi 2 dikali 4 kali 5. Kan ada nilainya nih. Ntar dapat Y-nya deh. Ya nggak? Bisa pakai aturan kosinus ya. Ini cukup. Bisa, jadi jawabannya yang A. Coba dulu Pak, dicatat dulu. Oke. Ada yang kurang jelas? Pak, itu yang baginya 2 atau 3? 245 atau 345? Hah? Ini. Kan KPK dari 15, 12, 20 itu kan 60. Dibagi 60. Yang kamu tanya ini bukan? Yang kos... Hah? Hah? Yang kamu tanya yang ini bukan? Halo? Nazifah? 15 per 60. 60 bagi 15, 4. 60 dibagi 12, 5. 60 dibagi 20, 3. Oh, iya. Ini sebenarnya aturan sinus ya. Pak. Iya. Itu kenapa bisa kan di kosinus Y derajat itu 4 kuadrat, 5 kuadrat, min 3 kuadrat. Ini min 3 kuadrat kenapa? Kan sisi di hadapannya ya. Kan aturan kosinus bisa juga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Ya. Gitu. Oke nggak? Oke. Ya. Ada lagi yang tanya? Itu nomor 2 kali 4 kali 5. Apa? Di bawahnya kan 2 kali 4 kali 5. Iya ini nih. Ya. Tuh. Keduanya. Yang dipakai yang ini, yang sisi mengapit. Sisi mengapit. Kalau ini sisi di hadapan sudut. Jadi kalau sisi di hadapan sudut itu pasti harus dikurang. Iya, kan kalau pindah ruas, ini pindah ruas jadi min. Ya. Iya. Ada lagi yang tanya? Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Berapakah nilai Z ditambah X? Z ditambah X. B. Bravo. Bravo ya? Ya. Berarti 2 aja yang cukup. Coba kita lihat. W, yang pertama diketahui W. W sama dengan Z, ya kan? Ya. Bertolak belakang. X-nya masih belum bisa dicari, ya nggak? Ya, belum dapat. Belum dapat. Yang ini berarti nggak cukup nih ya. Nah, sekarang kalau V itu sama dengan Y kan? Ya. Ya, sama dengan V. Nah, jumlah sudut ini kan garis lurus, ya? 180 ya. Z tambah X tambah V atau tambah V itu sama dengan 180 ya. Kalau ini diketahui, ini berarti bisa dicari ya. Ya, berarti 2 bisa, berarti B ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Oke, cukup. Oke, hari ini tuh udah kurang dari sebulan lagi kita ujian ya. Ada yang dapat tanggal 5, ada yang dapat tanggal 12 ya. Jadi waktu ujian bukan kita yang nentuin. Masih ada yang belum daftar? Saya belum, Pak. Oh, belum. Kapan rencananya, Jera? Besok mungkin. Iya. Kamu lokasi terdekatnya di UI Depok ya? Iya, Pak. Iya, UI Depok. Udah ada yang didapat di rumpun kesehatan, ada yang dapat di gedung komputer. Ada juga siswa yang dapat di UI Salemba. Ya. Ada yang mau disampaikan? Jadi waktu dan shift-nya tuh panitia yang nentuin ya. Ini nggak bisa, ini harus cepet-cepetan ya kalau misalnya mau SP, kalau mau naik tempatnya. Sekarang nggak jelas nih maksudnya. Apakah terakhir itu menjauh dari lokasi yang kita pilih? Karena kan kalau udah penuh barangkali. Kalau sekarang sih masih acak nih. Masih acak.
Cuman kan beberapa hari ke depan karena ngumpul lokasi terdekat, kalau penuh kan berarti ntar digeser ke yang di luar areanya ya. Logikanya seperti itu. Random kok Pak, random. Iya, saat ini random. Iya. Saya Sekarang daftar kemarin random. dapatnya tanggal akhir-akhir justru. Iya, kalau waktu random. Tempatnya yang saya pikir nih. Lokasi ujian, misalnya kamu pilih misalnya di lokasi yang dekat UI Depok ya. Kan ada berapa lokasi yang dipakai, ada kapasitasnya. Misalnya kapasitasnya 2.000 misalnya. Kalau di 5 hari awal itu 2.000 penuh, kan random tempatnya, waktunya ditentuin random lokasinya. Kalau 2.000 penuh, kan berarti harus keluar dari lokasi yang di 10 tempat itu misalnya. Kalau saat ini masih random waktu dan tempat. Nah, kalau makin hari makin ke depan, tadi saya bilang, kita bisa aja kalau tahun kemarin bisa juga jauh ya, agak jauh. Karena udah penuh di lokasi yang mendekat dari tempat kita tinggal. Ada lagi yang disampaikan? Ya, makin dekat tingkatin kemampuan kita ya. Tingkatin ketelitian. Jangan Pak, nganggap, ya halo. Minimal tanggal berapa sih kalau mau daftar, kalau mau dapatnya apa deket-deket? Oh, nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa tempatnya deket-deket, nggak tahu nih. Kalau sekarang kemungkinan besar ya masih deket sama lokasi yang kita pilih, gitu ya. Tapi 2 orang berturut-turut belum tentu tempatnya sama. Dan waktunya sama belum tentu juga karena random, ya. Kalau waktunya random nggak sih, Pak? Waktu random juga. Dari hari pertama ada yang tanggal 5 sampai sama tanggal 12 juga ada di hari pertama. Ini kan masalahnya tadi, tempat tadi ya. Karena kan makin dekat makin enak kan gitu ya. Pak Jaya, kalau misalnya nanya, Ya. tempat yang paling jauh biasanya di mana ya? Iya, tergantung panitia. Yang pasti misalnya kita pilih, kamu di mana sih? Misalnya UNJ Rawamangun ya. Ya, misalnya. Kan berarti di sekitar UNJ. UNJ-nya ada berapa lokal sama beberapa sekolah yang ditunjuk dekat UNJ Rawamangun. Lab school misalnya. Nah, tapi kalau misalnya itu udah penuh, kapasitasnya udah penuh, berarti keluar sedikit ya, yang masih ada. Kalau masih, ya makin jauh kalau udah tarik. Kalau sekarang masih random beberapa hari awal, tapi sesuai sama kapasitas ya. Kapasitas lokasi terdekat yang kita pilih. Oke. Pak, Ibu sehari sebelum tes suruh datang ke tempatnya dulu, Pak. Iya, kamu dapat tanggal berapa? Tanggal 7 saya di UNJ. UNJ, rumah kamu deket sana ya? Deket. Iya, nggak apa-apa. Kan dari tanggal 5 udah ada. Ada papan tulis di depan, tapi kita nggak boleh masuk. Papan tulis di depan, itu yang gambarin ruangan kita di sebelah mana. Apa? Tapi udah ada. Emang bagusnya sehari sebelumnya nengok sebentar ya. Paling nggak ngitung waktu. Enaknya survei kamu pas jamnya kamu gitu ya. Karena kan jam shift 1, shift 2, sama shift 3 atau shift 4, waktunya beda kan. Waktunya artinya pencapaiannya. Misalnya pagi lebih crowded, agak siang dikit. Jadi surveinya sesuai sama jam kamu aja ya. Panas, Pak, 12:30. Hah? 12:30? Iya, pokoknya surveinya disesuaikan sama jamnya kita ujian, biar bisa ngitung waktunya lebih enak. Terus kan ada pengetesan suhu ya. Jadi jangan terlalu mepet datangnya. Kalau di alat suhunya banyak, gerbangnya banyak, bisa lebih cepat ya. Ada lagi yang tanyain? Oke, kalau nggak ada, saya tutup ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.